singkat saja, konklusinya seperti apa untuk meyakinkan pemirsa CNBC Indonesia tentunya ya, berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Baik, Mbak Iva, Pak Anggito. Dalam kondisi geopolitik yang sedang tidak stabil, ada konflik di mana-mana. Tentunya kita harus kembali memerankan dua peran ya. Satu sebagai warga dunia, Indonesia sebagai warga dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai sebuah negara yang harus melindungi kepentingannya dia sendiri. Di sini kita harus tetap dengan upaya kita untuk mencapai Indonesia emas. Karena kalau nggak sekarang, waktunya akan kelewat. It's now or never. Ini adalah critical moment bagi Indonesia. Oleh karena itu kita harus cari semua cara agar kita bisa wujudkan itu dengan proper. Yang pertama tentunya ekonomi internal kita dengan penduduk yang sangat besar, bagaimana itu bisa kita gerakan. Bagaimana resources yang ada di dalam kita bisa kita manfaatkan, kita olah melalui hilirisasi. Bagaimana dari segi sumber daya manusia bisa kita tingkatkan kualitasnya dari sejak janin dengan nutrisi, dari sekolah, dengan makanannya, dan pendidikan. Ini semua akan menjadi satu cycle yang saya sebut tadi dalam bahasa Inggrisnya virtuous cycle. Jadi lawannya dari lingkaran setan, yaitu lingkaran malaikat. Ini harus kita bangun. Mulainya dari mana? Ya dari mana saja bisa. Bisa dari spending pemerintah, bisa dari konsumsi masyarakat, bisa dari investasi. Semuanya harus bekerja sama, nggak bisa satu-satu. Harus jadi virtuous cycle tadi. Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulya. Pak Sunarsip, silakan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita sudah punya landasan yang cukup bagus. Kemudian tinggal bagaimana kita mengoptimalkan landasan yang sudah kita punya itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita ciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Kita punya target 17 juta lapangan kerja baru di tahun 2000 sampai dengan 5 tahun ke depan. Dari itu kemudian kita bisa kembangkan berbagai program Indonesia Sehat. Kita punya visi Indonesia Sehat, makanya kita punya program satu desa, satu vaskes, satu naskes. Dan itu kita anggarkan cukup besar di situ ya. Kemudian kita juga punya visi di desa itu digitalisasi, gratis internet dengan kuat gitu ya. Dan kita anggarkan juga anggarannya juga cukup besar juga, itu sampai 140 triliun sendiri di situ. Kemudian termasuk juga membangun infrastruktur ya, kita tetap konsisten melanjutkan infrastruktur, tetapi kemudian infrastruktur itu yang kita dorong untuk bisa memberikan nilai manfaat, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain kita juga punya afirmatif kebijakan ya. Kita punya program SMK gratis, anak SMK kita arahkan karena kita kan ingin mendorong industrialisasi ya, dan itu pasti kita butuh kebijakan matching dengan dunia pendidikan dan dunia usaha. Makanya di Pak Ganjar kita sudah mempraktekkan waktu di Jawa Tengah ya. Jadi sudah praktekkan dan itu cukup berhasil, dan kita akan implementasikan itu sampai menjangkau seluruh kabupaten di 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan tuh kalau kita bisa bisa cloning dari program di Jawa Tengah ke seluruh nasional, itu impact-nya kepada dunia usaha dan tenaga kerja itu luar biasa. Maka saya katakan kami optimis tuh meningkatkan pertumbuhan sampai angka maksimum. Karena angka itu yang memang harus kita capai kalau kita kepingin apa yang disebut oleh Pak Mulya tadi itu Indonesia emas. Kalau istilah kami Indonesia unggul. Tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai negara maju, tetapi juga sumber daya manusia yang juga berkualitas gitu, dan pertumbuhan sektor ekonominya dibangun juga berkualitas. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarsip. Terakhir dari Pak Tom, seperti apa? Jadi kalau kita memang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita butuh perubahan. Ya, reformasi struktural itu membutuhkan semangat perubahan. Ya, banyak strategi saat ini hemat kami jelas tidak berhasil. Ya, investasi katanya mengalir deras, tapi pertumbuhan ekonomi kita datar-datar saja, nggak naik-naik. Ya kan? Lapangan kerja masih susah, penghasilan stagnan. Justru yang terjadi adalah harga pangan naik 20-30%, biaya hidup makin meningkat. Ya kan? Begini, contoh strategi yang tidak berhasil, hemat saya, justru hilirisasi nikel. Ya, mungkin banyak orang tidak sadar bahwa dalam 12 bulan terakhir harga nikel global udah turun 30%. Ya, karena dengan digenjotnya investasi hanya di nikel smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya kan, dan diprediksi tahun ini akan terjadi surplus nikel terbesar dalam sejarah dunia. Ya,
Apakah itu yang kita mau? Ya. Jadi kita udah pasti akan menggeser fokus dari ketergantungan yang berlebihan pada komoditas, ya kan, ketergantungan yang berlebihan kepada hardware, ya, dan menggeser fokus kepada software seperti kesehatan, pendidikan. Kita mau selesaikan dulu nih harga pangan yang terlalu tinggi. Kita mau selesaikan dulu nih pekerja di sektor informal, lemahnya lapangan kerja, ya kan. Kita mau selesaikan dulu nih biaya hidup yang tinggi, ya kan. Nggak usah deh janji yang muluk-muluk, ya kan. Selesaiin dulu deh yang mendasar seperti harga pangan, ya kan, biaya hidup. Dan yang punya rekam jejak itu Pak Anies, ya. Di DKI beliau meningkatkan jangkauan BPJS dari 80% yang udah puluhan tahun stagnan di 80% menjadi 95%. Oke. Ya kan, dari rakyat DKI terjangkau. Beliau meningkatkan izin usaha bagi UMKM dari 300.000 menjadi 1 juta dalam 2 tahun. Ya, dengan mengirim petugas ke lapangan, duduk bareng dengan pelaku UMKM dengan laptop untuk ngisi formulir bareng. Ya, jadi bukannya duduk manis di sentra pelayanan terpadu satu pintu, ya kan, punya ekspektasi bahwa pelaku usaha harus meninggalkan tutup tokonya untuk datang ke sana untuk ngisi formulir, tapi justru petugas yang ke sana, ya kan, supaya dia nggak harus tutup toko. Ya, jadi semoga pemilih bisa melihat siapa yang realistis, ya yang benar-benar punya rekam jejak, mendeliver janji-janji kampanye seperti itu. Baik, untuk itu diskusi seperti ini terus diselenggarakan begitu untuk melihat sebetulnya secara strategikal siapa yang paling realistis begitu ya. Baik, sebetulnya kita masih ada waktu sedikit lagi, saya akan memberi kesempatan mungkin untuk Pak Anggito. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu ya, apalagi kita akan menyaksikan nanti debatnya pada tanggal 7 Januari mendatang. Mungkin ada saran-saran untuk masing-masing tim. Ya, sebetulnya ketidakpastian global itu sudah direkognisi semua ya. Semua udah tahu bahwa 2023, 2024 itu akan sedikit slow down meskipun ada kemungkinan 2025 itu akan recover. Itu saya kira sudah rekognisi semua. Yang harus disampaikan adalah bahwa bagaimana mendeteksi itu ya, mendeteksi bagaimana supaya dampaknya itu tidak ke spill over ke Indonesia dan bagaimana kita bisa melakukan counter cyclical gitu. Itu sebetulnya yang mau dicari sehingga target-target yang Anda sampaikan 7% itu jadi realistis. Wah, saya bisa kok, kita udah punya ini yang 5,5 itu ya, kami 5,5 realistis dan itu merata gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini kan kita melakukan dengan memberikan nilai tambah ya, membangun industri nilai tambah. Saya kira itu kita kembalikan kepada voters ya, kira-kira seperti apa dengan sajian-sajian yang luar biasa melebihi debat cawapres yang kemarin.